Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi la ilaha illallah. Pasti keluar dari neraka orang yang di kolbunya ada la ilaha illallah. Artinya di dalam hadis-hadis Nabi, zikir atau paham la ilaha illallah itu yang dituntutnya bukan di utak, bukan di lisan, tapi dituntutnya ada di qalbi. Maka kalimatnya man kana fi qalbi, siapa orang yang di kolbunya ada la ilaha illallah. Mohon maaf Buya Malin kan orang tarbiyah majah kitab. Lai ada teknik baca la ilaha illallah dalam kitab. Tapi la kolbu ada. Tak ada. Kalaupun ada hanya penjelasan, tapi prakteknya lalu hanya di surau. Apa di kampus UIN, YIN, SAIN tak ada. Kalaupun tertulis itu cuma modul, tekniknya ada di dalam kolbu, ahli kolbu. Oleh karena itu hadis-hadis tadi seakan-akan ingin mengajarkan, wahai orang yang mengaku hamba Allah, wahai orang-orang yang ingin selamat dari siksa Allah, pelajar ya ilmu membaca la ilaha illallah dari dalam qalbu. Itu pesannya. Jadi tidak dituntut kasyaf, tidak dituntut melihat alam gaib, tidak dituntut jadi khalifah, tidak dituntut jadi mursyid. Yang dituntut itu hanya baca la ilaha illallah dari dalam qalbu. Jadi Bapak Ibu, berhentilah bercita-cita menjadi orang keramat. Berhentilah cita-cita menjadi khalifah tarekat, jadi mursyid. Bercita-citalah untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah di dalam qalbu. Sebab itulah mahar masuk surga, itulah mahar pembebas dari api neraka. Dalam hadis yang kedua, miftahul jannah la ilaha illallah. Hadis itu pun sah. Kunci dari surga la ilaha, kuncinya baru kun. Nah, ini banyak orang lupa di situ. Ini hanya ambil kunci, baru ambil kunci. Yang punya kunci siapa? Siapa yang punya kunci? Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim. Wala yuftah ala ahadin ghairi atau qabli. Tidaklah diizinkan surga itu dibuka dengan kunci apapun selain aku, sebelum aku. Nah, di sekolah PR gitu, selain memperbanyak zikir la ilaha illallah, berterima kasihlah kepada yang memegang kunci. Elok-eloklah kepada yang memegang kunci, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapo-sapolah beliau, tegur-tegurlah beliau, bangunlah hubungan batiniah dengan beliau setiap hari.
maka jangan pelit, jangan kikir setiap hari menyampaikan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Kalau kita di Ribat Buya Malin, kami membiasakan dengan kawan-kawan kalau hari normal salawat pagi sore 100. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sedang safar minimal 10. Minimal 10. Kalau di khatam khojarkan biasanya 100, kita tambahkan lebih dari 100. Sebab salawat mahal. Dan salawat itu penyejuk. Salawat itulah yang penawar. Bakok banyak surau-surau suluk kau terjadi gesekan, Bapak Ibu, itu sebab kurang salawat. Banyak zikir ismuzat, kurang salawat. Akhirnya jiwanya terbakar, tidak ada yang memadamkan. Yang memadamkanlah nur salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sekolah, banyak-banyak salawat. Ya, mulai buka Buya, mohon maaf bukan ingin manja Buya. Tarbiyah Islamiyah setiap minggu salawat berjanji. Setiap minggu. Coba lihat hasilnya. Tidak lebih dari setahun. Nurullah Nur Muhammad terbit dari situ. Akan bangkit. Dulu Maulid berjanji, Sintu Duro, dia ulame, bacalah itu. Nanti kalau tiba bulan Maulid, balik buat Maulid keliling. Minimal 12 hari, maksimal 40 hari. Keliling. Dari itu pengabdian santri kepada masyarakat. Masjid, surau keliling. Itu indah, bukan main. Dengan berkah salawat itulah insya Allah negeri wak jadi tanah. Ego itu bisa diperbaiki nanti. Bapak Ibu yang makan Allah. Jadi hadis kedua tadi apa? Miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Tapi hadis ketiga kata Rasulullah SAW, tidaklah dibukakan surga itu dengan kuncinya sebelum aku. Kira-kira kalau dibuka surga, pintu surga, Bapak Ibu di muka langsung masuk dah. Ya, itu masuk kali ya. Ya, langsung masuk kali. Pintulah dibuka, gerbang surga tu ada besar. Kira-kira kalau sudah dibuka, betul aja masuk. Coba perhatikan ya. Kalau BLT, bagi BLT banyak orang itu. Tapi perhatikan panitia atau pemegang dana, apakah dia masuk? Apakah dia berebut? Kalau ambo orang kayu, misal ambo bagi-bagi piti, bagi-bagi piti 1 juta setiap rumah, dikumpul orang itu. Ketika dibuka gerbang, yang datang masuk banyak, yang santai siapa? Tentu orang kan yang punya piti itu. Jadi nanti di saat semua orang masuk dari gerbang surga, sang pemegang kunci dia berdiri manggil ummati masuk. Sudah hampir habis trip itu, Rasulullah kemudian pandang jauh ke Sirat. Kiranya di Sirat tuh, Bapak Ibu, ada yang sedang terkatung-katung. Ada yang sedang
Sirat itu jangan dibayangkan jembatan. Sirat itu seperti daki gunung, cuma ujungnya luncing. Naik turun, ada yang pelosok. Kiri kanannya duri-duri raksasa. Ada yang nyangkut kakinya, ada yang nyangkut badannya, ada yang kena telinganya. Kalau ada satu orang ketikanya hampir jatuh, tiba-tiba ada nur salawat lewat ekornya. Itu hadis Imam Ahmad. Apa katanya? Tiba-tiba salawat yang dulu pernah aku baca, aku kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, itu datang seperti Rasulullah lalu mengambilku dan membawaku ke ujung. Padahal Rasulullahnya di muka, di mana Rasulullahnya? Jadi nanti Rasulullah itu terlihat di banyak tempat, padahal ini satu. Orang mengaku kami diselamatkan Nabi, padahal orangnya di muka pintu surga. Pak kira-kira bertanyalah anak muda yang cerdas dulu pada kami di salah satu wilayah di Sumatera itu. Mana mungkin awak berselawat sejuta orang bala cara Nabi balik, ya tak? Kata Nabi, setiap selawat dibalik, betul? Setiap selawat Nabi langsung membalas. Bapak Ibu anggaplah kita kini ko 1000 anggap. Kalau kita 1000 baca salam, itu balas cara Nabi membalik. Nah, baca rohnya. Cahaya orang ngadu deteh kini ko, anggap cik tuah. Nampak? Lampu itu punya cahaya menerangi embung, menerangi Bapak Ibu Saudara. Ya, lampunya cek dari tengah tu. Tapi cahaya ada sampai kampung, sampai lo ke Bapak Ibu. Perlukah lampu itu dibelah? Tidak. Ketika siang hari, matahari menyemburkan sinarnya, apakah ketika matahari yang ada di Jawa, matahari yang sampai cahayanya sinarnya ke Sumatera, itu belain? Belain itu satu. Jadi yang berpencar-pencar, yang terbagi-bagi itu sinar dan nurnya, bukan zatnya. Oleh karena itu, orang-orang yang punya kontak batin dengan Rasulullah, dengan nur salawat, dengan cinta dan rindu, mereka punya hak, punya izin untuk diselamatkan oleh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir. Dalam hadis Abu Daud, hadisnya sahih, disebutkan nanti di surga, nanti di padang mahsyar, belum sampai ke surga, belum sampai ke surga, ada sekelompok orang, dia kemudian diangkut dengan satu kendaraan yang sangat cepat seperti cahaya, langsung sampai ke depan pintu surga. Mereka tidak tahu ada hisab, tidak tahu ada mizan, tidak tahu ada sirat. Langsung sampai ke pintu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dibangkitkan, nanti masuk berkumpul kita di bumi, lalu pindah kita ke padang mahsyar. Dari padang mahsyar, masing-masing nanti kita dihisab. Dihisab tu diaudit, diperesonya di KPK akhirat. Setelah diaudit, kemudian disidang, namanya mizan. Mizan itu sidang akhirat. Hakimnya malaikat, ada juga kadang-kadang hakimnya langsung Allah.
hakim agung. Kalau mentok tidak sesuai, tidak selesai oleh malaikat, langsung Allah. Paham maksudnya? Itu namanya mizan. Selesai mizan, kalau orang itu terdakwa ahli neraka, terbukti, langsung dibelenggu, diikat oleh malaikat yang memegang hak untuk menyiksa orang. Jika dia ahli surga, maka langsung dibawa oleh kawan-kawan malaikat Ridwan. Lalu mereka melewati sirat. Nah, tapi ada sekelompok orang naik satu kendaraan yang Allah ciptakan dari cahaya, lalu mereka berangkat secepat kilat sampai di depan pintu surga. Bertanyalah di padang mahsyar itu, ulang bertanya, ya Rabb, man hum? Siapakah mereka? Lalu Allah menjawab, hum al-mutahabbuna fiyya. Mereka itu adalah orang-orang yang saling cinta mencintai fiyya, di dalam makrifat kepadaku, di dalam mengenal kepada aku, di dalam mencari ilmu mengenai aku, di dalam mencari ridhonya aku. Nah, semoga kita yang hadir Allah pilih, ya. Tapi nampaknya nggak satunya keluar, sebagian nggak boleh doa satu tahap. Ya, semoga nanti ada yang Allah pilih. Amin ya rabbal alamin. Tapi para malaikat, para nabi, seadanya pun bertanya, kan mereka bukan nabi. Yang tadi itu bukan nabi, bukan syuhada, tapi dapat izin. Jadi apa hasil daripada bab cinta? Sebab ada kaidahnya. Jadi ternyata itu jawabannya. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama yang dicintai. Jika dia cinta kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak rela orang itu dihisab dan disidang. Jadi jemputan itu adalah kendaraan nur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tuh dia 10 kurang sekali berpembukaan. Jadi intinya itulah yang dikatakan oleh Imam Najmuddin Kubro dalam risalah At-Turuq Ilallah yang pernah kami bedah kitabnya pakai Zoom dulu, masih pandemi, dan khatam risalahnya pendek. Bahwa jalan kepada Allah itu ada 3. Thariqah itu banyak, tapi thariqah para imam. Thariqah para imam kalau di Indonesia lebih dari 40. Di Mesir lebih dari 100. Tapi kalau jalan kepada Allah langsung itu 3 aja. Bukan. Kita mau jalan abidin, jalan ahli ibadah, jalan hamba. Tapi si hamba berpikir, punya logika, kalau aku ibadah Allah balas. Jadi mereka berpikir ibadahnya dapat membayar membeli surga. Itu abidin. Maka si abidin itu nanti baru naik thariqah setelah di akhirat. Setelah dihisab,
Apa kata Allah? Orang yang sembayang li 500 tahun ko adkhilhul jannah birahmati, masukkan ia surga dengan rahmatku, bukan dengan ibadahnya 500 tahun. Lalu orang itu protes, ya Rabb, aku ibadah 500 tahun. Nah, jadi panggak lo Bapak Ibu lah suluk 3 kali, 4 kali itu tak laku gitu lah. Ya. Adalah khatam ke tahlil 7 kali 70.000 nah masuk itu. Ini orang ibadah suluk 500 tahun. Buya-buya ada suluk 500 tahun. Umurnya sampai ya. Buya kulma berapa dia? Ya, tapi buya ini berapa? Buya 75 7 balik 17 plus. Beliau 75 tahun mengakui kini pun 75 tahun sehari pun suluk datang. Ya Bu. Ikut 500 tahun. Apa kata Allah? Masukkan dia surga karena kasih sayang aku, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, bukan karena suluknya, bukan karena torikohnya, bukan karena mursyidnya, bukan. Akhirnya Allah berfirman, wahai malaikatku, orang ini mengaku ibadah 500 tahun, tolong timbang matanya yang kanan dengan 500 ibadah suluknya 500 tahun. Mataku kalau hidup 500 tahun berarti berapa tahun memakai mata? Lalu kalau hidup 500 tahun berapa tahun pakai mata? 500 tahun. Itu satu mata. Diambillah mata yang kanan, ditimbang dengan semua zikir suluknya selama 500 tahun. Itu awalnya lama-lama seimbang. Lama-lama apa kata Allah? Malaikat, ambil yang kiri. Di situ kemudian dia takut, ya Allah, sujudlah orang itu. Dia sujud dan mengatakan, adkhilni ya Rabb bi rahmatik. Mohon ampun ya Allah, tolong masukkan aku surga dengan rahmatmu. Baru dia naik torikot, dari torikot abidin kepada torikot dan ketiga, baru naik. Berarti ada torikot kedua. Apa torikot kedua? Torikot yang kedua, torikot salikin. Ini istilah apa? Kalau istilah Imam Najmuddin lebih rumit, jadi aku nak pakai istilah itu untuk kajian malam itu. Karena pembagiannya bukan pembagian kita tidak boleh mengklaim itu teori awal. Itu teori Imam Najmuddin Al-Kubra dalam Thariqat Naqsyabandiyah. Zikir Kubrawiyah itulah jadi zikir lataif. Jadi zikir lataif Bapak Ibu itu zikir Thariqah Kubrawiyah. Maka semua Naqsyabandi Khalidi Kubrawiyah. Nah, Imam Najmuddin Kubra itu menyebutkan ada thariqah kedua. Apa thariqah kedua? Thariqah ahli riyadhah. Kalau bahasa Arab, thariqah salikin, orang yang suka bersuluk dan merasa dirinya ahli suluk. Kalau yang pertama baru ahli ibadah, suluk-suluk sorak. Riyadhah mujahadah, apa bedanya? Riyadhah itu latihan, mujahadah itu sungguh-sungguh. Latihan itu mereka. Ada yang suka latihan silat. Latihan silat itu
sekali seumur hidup atau diulang-ulang? Datuk Gonjong kan pelatih silat, supaya orang bagus memukulnya, latihan memukulnya diulang-ulang kan? Itu namanya riyadhah. Diulang itu riyadhah. Mujahadah itu orang yang bersungguh-sungguh tidak berhenti sampai tujuannya sampai. Itu disebut mujahadah. Kalau perlu malamnya latihan, siangnya latihan, kapanpun ada waktunya latihan. Kalau orang suluk tidak santainya suluk. Kalau kami dari Batko ya, bocoran ya, supaya orang ko nambah suluk walaupunnya sibuk. Kita lagi namanya suluk fun, suluk tapi fun. Ya, anggotanya itu ada sebagian. Suluk tapi santai. Bakok dibuat beritu, itu untuk menyaingi orang pakai handphone. Supaya juga pakai handphone caranya dibuatlah sore pengajian. Yang penting orang kau tidak ada waktu kosong. Sekali waktu kosong, dia akan tertarik memegang handphone. Dengan handphone hanya boleh dipakai kalau nyo Pak Direktur, pentingnya untuk urusan perusahaannya itu izinkan di waktu-waktu tertentu. Bapak Ibu yang bukan Allah, thariqah yang kedua itu thariqah para salih, thariqah orang yang riyadhah, mujahadah. Tapi mereka beribadah itu bukan murni untuk Allah. Mereka ibadah itu cari ketenangan, cari khusyuk, cari bahagia. Nah, misalnya mohon maaf, ada murid datang ke Buya Malin Bunsu, keceknya, Buya terima mau jadi murid Buya, bantu hati dan gelisah Buya, ingin belajar ilmu ketenangan jiwa, jadinya belajar ilmu zikir karena ingin tenang. Ada lo murid datang beko kepada Buya, apa katanya? Oh Buya, ajarkan aku cara sholat khusyuk. Berartinya belajar zikir bukan untuk ridha Allah, tapi untuk khusyuk. Sebulan 2 bulan lah suluk lebih 10 hari khusyuk hendak bertambah, gelisah bertambah-tambah. Akhirnya kecil murid itu nampaknya kalau zikir Buya Malin suko ndak mantap dah. Pindahlah wak ke Buya Datuk Amarajo. Zikir ke Buya Datuk Amarajo. Kebetulan beliau habis naik kudu-kudu surau. Nampaknya Buya kulai serius. Zikirlah di beliau, latihanlah di beliau. Lah sebulan, lah 2 bulan, indak terasa tenangnya hati, indak lo terasa salah khusyuk. Lalu dipicang-picang mata, indak je khusyuk. Dan udah bertambah khusyuk. Akhirnya kita murid kok nampaknya Buya Datuk Amarajo kok kurang keramat. Kita datanglah ke Buya dan tu dicari lo Buya ke Kulumah. Allah lo setahun di situ indahnya dapat. Apa sebab Buya Kuluma tidak mau buka sudut lain. Beliau sakit-sakit. Kecil murid, nampaknya Buya aku nak sakti. Masa kaki sesakit nak tahannya. Ganti lo cari lo Buya lain. Yang sebut Buya ahli debus. Nampaknya Buya Siwang kok telah mengalami banyak tarikot, mulai dari tarikot Asaliyah, Syatariyah, Samaniyah, terakhir Naqsyabandiyah, kayaknya kau pilihan terakhir. Allah mengaji lo ke beliau, indah dia dapat pindah ke samping. Buya Risandi, banyak murid-murid itu, banyak murid-murid. Nah, mau sampaikan Bapak Ibu, tidak ada namanya mursyid kamil mukamil
yang ada hanya murid yang tasdik. Setiap kali murid tasdik percaya, taslim, menerimanya bimbingan gurunya dengan boleh, di saat itulah Allah zahirkan syekh itu mursyid kamil mukamil. Apa arti kamil mukamil? Kamil itu sempurna untuk dirinya, mukamil dia dapat menyempurnakan orang lain dengan izin Allah. Jadi bila si guru akan kamil mukamil, kalau muridnya tasdik, percaya orang kok. Bapak ibu, kalau ada dokter mau biar awak wana percaya, lebaran suara dia. Tak. Ketika awak disuntiknya, kita tak pasrah, tidak taslim. Akhirnya orang kalau disuntik itu badannya harus rileks atau tegang. Rileks. Makanya para ulama mengatakan, jika engkau berhadapan dengan mursyidmu, jadilah seperti jenazah yang sedang dimandikan tukang mandi jenazah. Taslim namanya. Itu cuma perumpamaan, tidak mesti lo model itu. Kira-kira patuh kepada guru. Jadi kita ulang lihat, lan tajida syaikhan wasilan kamilan mukamilan abada hatta takuna musaddiqan lima fihi wa musalliman. Engkau tidak akan mendapati syekh mursyid yang wasil, usul sampai kajinya sempurna dan menyempurnakan ini ideal kalau bahasa kini, sehingga engkau di dalam dirimu ada tasdik, tidak ada keraguan dan taslim kepatuhan. Jadi patuhlah ke guru. Walaupun syekh mursyid itu tidak kamil menurut orang lain, tapi insya Allah kamil di jalan engkau. Ya, kira-kira ada murid sungguh-sungguh sekolahnya di Kota Panjang, ada murid tidak sungguh-sungguh sekolahnya ke Al-Azhar. Mana jadi? Ada murid sungguh-sungguh sekolahnya hanya di Madrasah Tarbiyah Kota Panjang. Ada murid tidak sungguh-sungguh tapi sekolahnya di Al-Azhar. Mana jadi? Panjang. Karena ilmu yang dibaca di Al-Azhar dibaca di sekolahmu. Makanya Gus Dur itu tidak jadi kuliah di Al-Azhar, sebab kitab yang dipakai Al-Azhar dipakai di sekolah tarbiyah, dipakai di sekolah pesantren. Serius ya, kitab Ummul Barahim itu kitab tinggi di Al-Azhar. Serius. Di Ziko kelas 6, kelas 7. Sangat tinggi. Matan Zubat bila biasa. Matan Zubat Syafi'i. Iya, Matan Zubat kelas berapa tuh ya? Lema jawabnya kan? Itu di Mesir itu Syekh Mufti yang langsung mengajarkan. Bahkan Syekhul Masyayikh seperti Ali Jum'ah langsung mengajar Matan Zubat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anaknya alim, tidak mesti ke Al-Azhar, tidak mesti ke Jakarta, di Payakumbuh saja, no? Tapi sungguh-sungguh jadi. Insya Allah. Maka kami kodok bagi pertanyaan. Allah di Mekah, Allah di Mesir, Allah di Kota Panjang, semua nak? Tamu? Ya. Rasul Tuhan di Payakumbuh, Rasul Tuhan di Mekah, Rasul Tuhan di Mesir, sama enggak? Sama. Yang perlu itu cuma kesungguhan. Lah itu dia. Jam 10 hari. Ibu Yaldo milaku aku.
Lah teraku-aku ya. Lah dia. Tambah sakit kakinya. Nah, saya jawab, lewat lah. Lek berkualitas pertanyaan. Kalau enggak usah. Kalau tanya-tanya biasa enggak usah. Tanya-tanya yang serius enggak? Serius. Nah, boleh. Kita tes ya dulu. Kalau enggak bagus sudah mau jawab dah. Kendak Buya nanya. Buya asal nanya. Tak dulu kan? Takutnya awak kecil kalau nak rancak pertanyaan tak salih. Lakan negertak jemaah dia. Kau mohon maaf jemaah itu amba bergarah-garah ya. Supaya jemaah nak bertanya jadi wagih itu. Kalau rancak pertanyaan wagih lah. Coba cek dulu. Ai kurang awak juga. Ini murid Buya Nasir. Hmm. 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 Waduh, serius? Berhasil berarti. Berarti berharga itu. Tapi itu dibukanya di surah Nur Al-Fatihah. Dan dibuka di sekolah itu ilmu huruf. Ilmu huruf itu salah satu ilmu yang dirahasiakan Allah yang hanya boleh dibuka jika Allah izin. Nanti di Nur Al-Fatihah kita buka. Ya. Ya. Allah tergadai selendang wajah. Boleh. Jadi ada ilmu yang kalau ditanya boleh langsung dijawab. Ada ilmu kalau dijawabnya muntah orangnya. Kata yang lurus, ada hal kalau ini dipasempit tambah rancak, kalau ini diperluas tambah rumit. Semakin dijelaskan, semakin buyar. Nah, itu ilmu huruf tuh. Maka penjelasan itu, penjelasan penyempitan. Ada lain? Lah tuh. Kalau Bapak Ibu jelek saja sedang dibangun, kau tak ada request tadi lah. Kalau ingin berdonasi, silahkan berdonasi. Semoga majelis kita malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awak nak tutup Pak. Mari kita tutup dengan baca salawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم